Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Ivan Abdullah dari kelas 2A Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nomor NIM 6670200008. Baik, di sini saya akan memaparkan dan mempresentasikan sebuah teori yang bernama teori Marxisme dengan mengambil tema manfaat teori Marxisme dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, saya akan mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari untuk pengertian teori Marxisme. Seperti yang kita ketahui bersama, sebelum kita ke teori Marxisme, pasti teman-teman mengetahui yang namanya teori komunisme atau teori komunis. Nah, mengapa saya menyebutkan teori komunis? Karena teori komunis ini sangat berkaitan, bahkan berhubungan sekali dengan teori Marxisme ini. Yang tidak asing lagi, mungkin dari teman-teman pernah merasakan dampak buruk dari teori komunis. Teori Marxisme merupakan sebuah ilmu filsafat politik yang dicetuskan oleh Karl Marx pada abad 19, yang dimana teori ini menjelaskan mengenai kaum bawah yang ingin menjatuhkan kaum kapital dan menerapkan suatu sistem sosial ataupun yang adil pada masyarakat setempat. Nah, teori ini berkaitan dengan 3 unsur. Yang pertama unsur ekonomi, yang kedua unsur sosial, yang ketiga itu unsur politik. Nah, sedikit akan saya paparkan sejarah teori Marxisme. Pada saat itu Karl Marx melihat suatu industri Eropa Barat yang berkembang dengan cepat atau berkembang dengan pesat, sehingga membuat kondisi para pekerja itu yang buruk, bahkan menyedihkan. Nah, hal tersebut membuat Karl Marx itu protes. Pada saat itu di mana posisinya pekerja itu dipaksa untuk bekerja lembur, bekerja di luar jam kerjanya, dan bahkan upah dari pekerja itu sangat minim, sangat tidak pantas dan tidak sebanding dengan pekerjaannya tersebut, karena jamnya telah ditambah ataupun pekerjaannya bahkan berat. Dampaknya, para pekerja bisa membuat pemberontakan dan menuntut kaum kapital itu untuk berlaku adil. Namun sayangnya para pekerja itu tidak bisa berjalan dengan mulus. Alhasil kaum kapital dengan tegas menghapus serta menindaklanjuti kegiatan pekerja itu ataupun Marxisme tersebut dengan berita yang tidak benar bahwa Marxisme ini sulit dimengerti oleh para pekerja, sehingga para pekerja dapat melawan kaum kapital dengan menggunakan Marxisme ini dan menjadi dasar dari teori Marxisme. Alhasil karena Marxisme ini sudah menjadi kehidupan sehari-hari si pekerja, bahkan mereka itu memakai teori ini dalam bekerjanya. Nah, disitulah tujuan dari teori Marxisme yang dikemukakan oleh Karl Marx untuk menciptakan negara dengan masyarakat yang sosialis tanpa membedakan status sosialnya. Nah, untuk contoh dari teori Marxisme, saya tidak akan banyak-banyak memberikan contoh. Seperti yang kita ketahui bersama, ketika pemilu sedang berlangsung, banyak calon-calon legislatif yang mendatangi masyarakat kalangan bawah hingga ke perkampungan pelosok-pelosok kampung atau pelosok-pelosok desa yang kumuh demi untuk mendapatkan hati masyarakat tersebut untuk memilihnya pada pemilihan umum. Nah, di situ ada makna tersirat yang tidak diketahui, cuman terlihat jelas bahwa mereka tidak menghambur-hamburkan uang untuk membuang saja, cuman ada maksud tertentu. Nah, dan jeleknya yang terjadi pada saat pemilu tersebut, ketika calon
legislatif tersebut menang ataupun calon kandidat itu menang, mereka itu melupakan masyarakat yang telah memilihnya. Mereka itu meninggalkan ataupun tidak memperdulikan masyarakat tersebut. Padahal masyarakat tersebut telah memilihnya karena masyarakat tersebut udah percaya kepadanya. Nah, tapi kebanyakan yang terjadi setelah jadi pemimpin, dia meninggalkan masyarakatnya yang dulu dia datangi sampai ke pelosok-pelosok. Itulah mungkin dari teman-teman melihat sedikit pemaparan dari saya itu dari contohnya terkait teori Marxisme yang terjadi pada saat pemilu. Yang kedua itu teori Marxisme terjadi pada saat dalam keluarga, ketika orang tua memiliki 2 orang anak. Nah, biasanya kan para orang tua itu akan dituntut adil dan tidak membedakan anak-anaknya. Namun misalkan seorang ibu mempunyai satu roti dan seharusnya kan agar adil itu membelah roti itu menjadi 2 dengan rata dan memberikan ke anaknya satu persatu. Nah, akan tetapi itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang ibu ketika dia menggunakan teori Marxisme. Tapi ketika dia tidak menggunakan teori Marxisme, dia akan melebihkan sisi roti untuk anak yang mungkin disayangnya, dan sedikit potongan roti untuk anaknya yang nggak terlalu disayang olehnya. Itu dia. Mungkin ada perbedaan. Nah, disitulah teori Marxisme bertujuan untuk membuang perbedaan-perbedaan hak asasi dari individu tersebut. Nah, bisa ditarik kesimpulan dari saya, teori Marxisme ini teori yang bertujuan untuk membenarkan keadilan ataupun menuntut keadilan para kalangan atas ataupun para masyarakat agar hidup bersosialis tanpa membedakan status sosial. Nah, lebih kepada seperti HAM ya, hak asasi manusia. Di situ pun di teori Marxisme terdapat hak individu yang dimana semua orang bebas, semua orang itu bisa hidup bebas tanpa adanya penindasan apapun. Nah, mungkin itulah pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.